Kalau kita ngomongin tentang komunikasi itu luas banget ya. Komunikasi itu tidak pernah terlewat oleh manusia. Artinya tidak pernah tidak dilakukan, pasti akan dilakukan setiap hari, bahkan tidak akan terlewat yang namanya komunikasi. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin tentang komunikasi ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah aspek mengenai komunikasi verbal. Kalau kita ngomongin tentang verbal, kita sudah tahu bahwa aspek verbal di sini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi secara langsung ya, baik sosial media atau bertatap mata secara langsung. Nah, itu bisa dibilang dengan verbal. Nah, di dalam verbal ini ada beberapa aspek ya. Aspek verbal ini yang pertama itu adalah vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Sebagai seorang komunikator atau orang yang berkomunikasi, kita harus punya kata-kata yang mungkin bisa dibilang penting dalam berkomunikasi ya. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Tentang komunikasi aspek verbal itu ada yang namanya racing. Kalau kita ngomong tentang racing berarti kecepatan ya. Di dalam komunikasi, selain intonasi harus jelas, kita harus memiliki aspek yang dimana kecepatannya itu bisa diatur. Satu, kita tidak boleh ngomong terlalu cepat. Dua, kita tidak boleh ngomong terlalu pelan. Jadi segala sesuatu kecepatannya itu bisa diatur. Itu yang disebut dengan racing. Selanjutnya kita punya 3. Nah, ini bisa dibilang sesuatu hal yang penting juga nih untuk dalam berkomunikasi. Aspek yang selanjutnya kita akan bahas mengenai intonasi suara. Intonasi yang dikeluarkan atau diucapkan oleh kita pun harus baik dan harus enak didengar. Artinya intonasi naik turunnya kita tahu. Ketika kita bercerita kita sudah sadar bahwa intonasi ini harus naik, berarti kita harus melakukan nada yang agak tinggi. Kalau harus turun. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa. Aspek yang keempat yaitu mengenai ini sih sebenarnya hal yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi atau kita melakukan yang namanya presentation atau kita melakukan training ataupun apapun ya. Salah satunya adalah hal yang paling penting adalah kita harus melakukan yang namanya humor, lelucon. Hal ini penting dalam melakukan komunikasi ketika kita presentasi. Supaya tidak terjadinya flat, artinya supaya tidak terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau kita tidak melakukan hal ini, apa yang akan terjadi, mungkin si audiens tidak akan menerima apa yang kita sampaikan melalui komunikasi kita. Maka dari itu komunikasi hal ini harus penting, terutama mengenai komunikasi yang disebut dengan humor atau lelucon ya. Hal simple tetapi lumayan agak susah dilakukan, tapi harus dilakukan karena menurut saya humor dan lelucon ini adalah suatu hal bumbu dalam komunikasi, terutama dalam kita melakukan presentasi ataupun kita melakukan yang namanya training ataupun apapun itu. Komunikasi selain memiliki 4 hal tadi, ada beberapa hal yang harus kalian tahu, yaitu mengenai poin kelima, yaitu singkat dan jelas. Aspek ini penting juga dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita harus bagaimana caranya menyampaikan sesuatu hal dengan singkat tetapi jelas. Jangan sampai bertele-tele, karena komunikasi ketika kita melakukan hal bertele-tele kok si penerima itu belum tentu bisa menerima dengan baik. Maka dari itu kita harus memiliki komunikator yang baik, singkat dan jelas. Selanjutnya, yang paling penting dalam hal semuanya adalah timing. Ketika kita melakukan presentasi, ketika kita melakukan sesuatu hal di dalam audiens, menyampaikan suatu komunikasi kepada audiens, kita harus memiliki timing yang baik, waktu yang tepat, agar semuanya bisa diatur dengan baik. Jadi timing dan waktu yang tepat ini adalah suatu hal yang berdampak positif buat si audiens ketika melakukan. Kita sudah bahas mengenai komunikasi tentang verbal. Sekarang kita akan bahas mengenai aspek komunikasi nonverbal itu apa aja sih yang meliputi aspek-aspek di nonverbal. Tapi sebelum kita masuk ke aspek, kita jelasin dulu. Tadi verbal itu adalah cara berkomunikasi kita secara langsung. Nah, kalau nonverbal ini adalah cara berkomunikasi tidak mengucapkan apa yang kita ucapkan, tetapi kita bisa memberikan respon kepada apa yang komunikator atau komunikan berikan kepada kita. Contoh, dengan gestur kita, dengan kita memberikan mengangguk seperti ini, itu adalah cara komunikasi nonverbal atau komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung ya. Semua bisa dilihat dari mimik muka dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang meliputi aspek-aspek komunikasi nonverbal ini? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu adalah menandakan cara komunikasi kita kepada audiens. Contoh, kalau kita happy, berarti itu menandakan bahwa cerita apa yang kita sampaikan itu adalah cerita happy. Begitupun cerita harus melakukan komunikasi dengan ekspresi wajah yang sedih juga. Nah, selanjutnya selain ekspresi wajah, yaitu adalah gestur. Nah, cara komunikasi dengan gestur yang baik, tidak berdiam diri seperti ini, itu adalah suatu hal cara komunikasi juga ya. Kalau kita memiliki gestur yang baik, kita
kita memiliki gestur yang oke, si penerima atau si audiens itu akan menerima baik terhadap diri kita. Salah satunya adalah selain gestur, yang selanjutnya adalah kita postur tubuh. Postur tubuh tidak perlu jenjang, tidak perlu pendek ataupun apapun, tetapi memiliki postur tubuh yang baik dan ideal, yaitu dengan cara memperlihatkan bahwa diri kita tegas dalam menjelaskan atau memberikan suatu materi kepada si audiens. Terus yang paling penting dalam hal ini adalah tatapan mata. Ya, ingat, tatapan mata ini menjadi suatu hal yang penting dalam berkomunikasi. Kita bisa dibilang memperhatikan suatu orang atau bisa. Selanjutnya, setelah kita melakukan yang namanya tatapan mata yang baik, tidak lupa kita harus melakukan yang namanya sentuhan. Ya, sentuhan ini bisa dilakukan tergantung kondisional ya. Sentuhan ini tidak bisa dilakukan setiap hari menyentuh sesuatu hal. Sentuhan bisa dilakukan atau dilakukan secara yang dipentingkan saja. Yang paling terakhir adalah penampilan diri kita. Ingat ya, diri kita ini bisa dilihat bukan hanya dari cara komunikasi, tapi dari penampilan kita. Penampilan kita ini bisa memberikan respon baik positif atau negatif dari audiens. Jadi, hal yang paling penting dalam berkomunikasi nonverbal adalah penampilan. Penampilan kita dilihat, penampilan kita dinilai oleh audiens. Jadi, kalau kita memiliki penampilan yang baik, dengan komunikasi yang baik, otomatis akan diterima dengan baik juga oleh audiens. Maka dari itu, kita harus memiliki dua aspek, yaitu verbal dan nonverbal. Dan nonverbal ini adalah suatu hal yang penting juga. Dalam komunikasi tidak hanya ada verbal dan nonverbal saja, tetapi ada juga artikulasi dan intonasi. Dari artikulasi dan intonasi ini ada beberapa aspek juga yang teman-teman harus tahu mengenai intonasi. Intonasi sendiri ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu mengenai yang pertama adalah volume. Kalau kita ngomong tentang volume adalah ibaratkan volume suara kita harus bisa diatur dalam komunikasi ya, baik volume tinggi ataupun rendah. Kita tahu bahwa komunikasi itu bisa dilakukan baik kalau kita memiliki intonasi yang baik juga atau suara yang baik juga. Nah, volume di sini maksudnya kita harus tahu dulu. Contoh, kalau kita secara ringan ini, kalau kita tahu bahwa komunikasi kita dilakukan secara offline, artinya kita melakukan secara langsung terhadap audiens dan audiensnya banyak, maka kita harus memiliki volume yang tinggi. Volume yang lumayan agak tinggi. Beda halnya dengan kita melakukan sesuatu hal kalau misalnya pesertanya sedikit. Dalam komunikasi, intonasi, dan artikulasi selain jelas, kita harus memiliki speed and pause. Artinya speed and pause. Kalau kita ngomong tentang speed, tadi kita sudah bahas mengenai racing, kecepatan. Nah, kapan kita bisa melakukan komunikasi secara cepat, kapan kita bisa melakukan secara lambat, kapan kita bisa mempause secara komunikasinya. Baik dari komunikasi apapun, ketika kita melakukan audiens, komunikasi terhadap audiens, kita harus memiliki speed yang sesuai dengan apa materi yang kita sampaikan. Dari secara speednya, terus kapan kita berhenti, kapan kita harus cepat, dan itu harus diatur, dan kita harus tahu timingnya, dan kita harus tahu bagaimana cara komunikasi yang baik selain dari artikulasi yang baik dengan cara volume, speed, and pause-nya. Berdasarkan pengalaman saya, selain kita tahu aspek tentang komunikasi verbal dan non-verbal atau intonasi, ada beberapa aspek juga, yaitu disebut dengan aspek bagaimana caranya kita mengenal audiens ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saya lakukan ketika saya bekerja sebagai komunikator di perusahaan saya. Saya ada beberapa aspek yang harus saya kenalin. Yang pertama itu adalah demografis, yaitu demografis itu adalah untuk mengetahui siapa lawan Anda bicara atau siapa audiens yang akan kita berikan komunikasi atau komunikatornya siapa. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang pertama itu adalah mengenai tentang latar belakang dari mereka itu siapa. Terus pendidikan mereka apa, terus mereka itu organisasinya organisasi apa, terus yang selanjutnya kita harus tahu latar belakang baik dari ras, agama, dan suku budaya mereka. Kenapa kita harus tahu mereka? Biar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai komunikasi apa yang kita sampaikan terhadap mereka. Jadi itu adalah hal yang penting. Selanjutnya adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini bisa dibilang adalah untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mengikuti presentasi. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita tahu tentang aspek psikologis ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih problem mereka ini? Apa sih yang diinginin mereka ini? Terus sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan kita sampaikan? Terus mengapa mereka perlu mendengarkan topik yang kita sampaikan? Jadi hal ini penting banget ya mengenai aspek psikologis peserta kita yang akan kita berikan komunikasi dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah aspek kontekstual, atau bisa dibilang adalah untuk mengetahui bagaimana situasi yang
mereka hadapi gitu loh, yang Anda hadapi. Contohnya mungkin apakah mereka hadir sukarela atau emang kewajiban datang ke sini, apakah mereka ini atas paksaan datang untuk mengikuti presentasi ini atau seperti apa. Terus selanjutnya di mana kita presentasi itu dilakukan, mungkin kita dilakukannya di kantor atau mungkin di luar, terus bagaimana kondisi ruangannya, terus berapa lama waktu yang diberikan. Nah itu kita harus tahu nih aspek-aspek seperti itu ya sebelum kita melakukan yang namanya komunikasi. Adalah aspek pemahaman saya pribadi mengenai aspek yang paling penting dalam komunikasi lainnya ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita tahu bahwa bagaimana kita memberikan presentasi terbaik terhadap si komunikan ya dari kita sendiri, yaitu mengenai PowerPoint. Jadi PowerPoint ini kita harus menampilkan suatu hal yang menarik terhadap mereka, karena beberapa zaman sekarang itu banyak banget audiens itu terbagi atas beberapa bagian. Salah satunya adalah audiens yang hanya suka dengan visual, ada hanya yang suka dengan audio, dan ada yang suka dengan audio dan visual. Maka dari itu kita harus menampilkan PowerPoint yang baik juga terhadap mereka. Apalagi di zaman milenial seperti ini, kita harus memiliki PowerPoint yang menarik, yang bisa diterima oleh si komunikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar profesional. Dan berikut pemaparan dari saya mengenai 5 pertanyaan public speaking untuk semester UAS. Terima kasih.